Dulu perjalanan sampai itu saya nemu warung, saya di situ. Pas itu saya dihadang sesosok makhluk astral yang menyeramkan. Sebelah mana? Cempaka, pokoknya dekat perkebunan teh. Perasaan kata tukang warung, di situ nggak ada pemukiman penduduk ataupun warung, di situ hutan semua. Mau kemana? Sampai 4 kali saya pegang itu, ibu-ibu itu nggak ada menghilang sama sekali gitu, menghilang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Amin. Sebelum mulai cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita ke rumah narasumber lagi, dan saya ditemani oleh Kang Jati, Panggilannya Kang Arif. Karib. Assalamualaikum Kak Arif. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampe. Saya lihat dari ikannya itu ada nama Pajajaran gitu. Jadi kelihatannya agak Sunda-Sunda gitu. Iya. Teman kita orang Sunda. Oh iya, pasti saya juga orang Sunda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sewangsulnya. Alhamdulillah. Kang Arif ini kesehariannya apa sih? Kalau keseharian ya kita itu di sini kan buka pengobatan rupiah, macam penyakit medis non medis ya. Selebihnya itu ya kita refleksi. Oh, gitu. Nah, di sini ada kabar nih. Katanya sih Kang Arif ini punya cerita atau pengalaman pribadi lah yang sangat horor gitu katanya. Kalau Atau mistis gitu. pengalaman pribadi ya mungkin ada. Waktu dulu saya ada undangan ke daerah apa ya, Jampang ya. Daerah Jampang itu kurang lebih dulu saya berangkat dari sini habis maghrib gitu. Nah, sekarang bisa dikasih kisi-kisinya nggak biar penonton tahu gitu. Apa sih yang mau Kang Arif ini ceritakan? Insya Allah. Waktu itu saya udah nyampe situ lokasi, sampai berperjalanan dulu. Perjalanan sampai itu saya nemu warung, saya di situ. Pas itu saya dihadang sesosok makhluk astral yang menyeramkan, seperti wewe gombel. Kalau nggak salah wewe gombel yang seremnya minta ampun. Saya itu berhenti di sebuah tempat, dihadang itu, saya lari ke warung, saya ngopi di situ. Saya ngopi, makan, tapi gak kenyang-kenyang. Aneh. Pas itu habis makan, habis ngopi, saya berangkat lagi. Tapi saya lapar lagi. Saya turun di permukiman penduduk Kadupanda, daerah Kadupanda. Habis itu saya nanya, tadi saya berhenti di situ tapi saya lapar lagi. Kata si ibu warungnya, di mana? Daerah Cempaka. Katanya di situ gak ada rumah, gak ada warung, gak ada pemukiman, itu hutan semua gitu. Saya heran gitu. Di stop dulu. Ya. Ini masih seru nih ceritanya.
Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Jadi Kang, bisa diceritakan awal mula cerita sampai akhir? Insya Allah bisa gitu. Waktu pengalaman dulu saya mau ke Jampang, kan dari sini bantu bagus semua, habis dari ganti dari bengkel. Dari awal tuh Akang lokasinya dari mana? Dari sini, dari tempat ini. Di sini di Di rumah ini, di rumah ini. di daerah Cipanas ya? Iya, daerah Cipanas. Dan saya itu kan ada yang ngundang ke untuk pengobatan ke daerah Citiis, Jampang gitu ya. Habis itu saya mau berangkat kurang lebih setengah 6 maghrib lah, habis maghriban bannya pecah, kan nggak ada unsur-unsur pecah. Itunya baru semua, habis dari bengkel pecah, tiba-tiba saya bawa ke bengkel, tambal, habis ditambal pecah lagi itu secara tiba-tiba, nggak ada unsur misalkan nginjek paku apa gimana, nggak ada. Itu Padahal tadinya udah Akang periksa dari rumah itu iya, bagus gitu. udah detail, bagus banget, nggak ada unsur-unsur misalkan harus pecah apa gimana, nggak ada, normal gitu. Habis itu saya tambah lagi, beres, saya berangkat udah sampai kira-kira jam 8 saya sampai satu daerah, yaitu daerah Cempaka. Saya lapar sama anak-anak gitu. Itu udah termasuk daerah Jampang belum? Udah perbatasan. Oh, udah perbatasan. Itu udah perbatasan. Nah itu dari situ saya berhenti di sebuah warung. Tapi sebelum itu saya dihadang Ya. sesosok wewe gombel yang sangat menyeramkan. Saya kaget tuh, motornya saya berhentiin, saya kaget, lari ke tempat warung. Kebetulan saya lapar, saya ngos-ngosan, ditanya di situ, saya nggak bisa jawab gitu. Itu sosoknya tuh kayak apa? Sosoknya seperti perempuan, cuman payudaranya itu panjang gitu. Mukanya hitam seperti apa ya, nggak tahu saya. Pokoknya mukanya rata aja gitu. Gelap, hitam lah gitu. Hitam. Disamar-samar kayak Iya, gitu. sama-sama gitu. Gelap rata gitu. Tapi nggak ada hidungnya gitu. Nggak ada hidungnya. Waktu itu saya kaget, saya lari ke warung, saya ditanya sama tukang warung, katanya begini, ada apa Kang? Kata saya nggak bisa jawab gitu. Saya dikasih minum, kasih air, jarak 5 menit saya bisa ngomong. Habis itu ditanya ada apa, kata saya dicegat sosok wewe gombel di sana pertigaan. Oh, yang bilang nggak apa-apa, yang lain kali jangan malam-malam kalau lewat sini. Oh gitu, kata saya. Ya udah Bu, saya bikinin mie instan sama kopi, bikinin dua mangkok. Akang berangkat Berdua sama temen gitu, sama anak-anak. Nah di situ saya ngopi, makan, tapi saya nggak kenyang-kenyang. Kenapa heran saya, kenapa saya nggak kenyang-kenyang makannya gitu, aneh gitu. Sampai saya nggak banyak tanya gitu. Habis itu saya bayar, saya berangkat lagi. Tapi nggak lama saya tuh lapar lagi di jalan tuh. Padahal tadi udah makan. Padahal gitu. udah makan mie. Aneh gitu. Iya. Lapar lagi gitu. Aneh gitu. Habis itu saya berhenti di pemukiman di Kadupandang kalau nggak salah, dekat jembatan ya. Dekat jembatan Kali Cibuni. Nah habis itu saya bilang sama ibu itu, mau makan, bikin mie lagi. Kalau itu warung normal mungkin gitu. Saya makan mie. Habis itu saya nanya, tadi saya makan di sana tapi lapar lagi, di mana? Di daerah Cempaka. Sebelah mana? Cempaka, pokoknya dekat perkebunan teh. Perasaan, kata tukang warung, di situ nggak ada pemukiman penduduk ataupun warung, di situ hutan semua. Itu hutan semua, nggak ada warung sama sekali, nggak ada penduduk sama sekali, itu hutan. Jadi tadi yang Akang makan tuh di mana? Iya kan, di tempat itu di Cempaka, cuman yang saya makan itu nggak tahu apa gitu. Iya. Kan saya juga heran.
waktu itu kan di situ katanya gak ada pemukiman sama sekali gitu. Tapi kata orang situ memang suka begitu, kalau ada orang asing ke situ memang suka digangguin. Oh, jadi di kalangan penduduk sudah gak aneh lagi ya mitosnya itu. Iya, emang mungkin kata orang situ mah gak ada lagi keanehan di situ. Cuman kalau misalkan ada orang asing dari luar masuk situ, misalkan lewat jam-jam tertentu suka begitu. Abang gak aneh lagi katanya. Abang di situ gak apa-apa, mungkin dikasih makan sama siapa gitu. Mungkin kata orang situ mah makhluk yang di sana gitu, yang pada baik. Oh begitu ya, ya udah. Tapi kan itu pas akang makan rasanya tuh kayak gimana gitu? Rasanya itu Apa kayak aneh. normal-normal aja gitu? Enggak, ada sedikit keanehan. Aneh. Makanannya kok rasa sepet-sepet gimana gitu ya. Sumuraga anyir-anyir bau amis gitu. Oh. Tapi padahal itu mie instan, tapi bau amis cacing gitu. Tapi kan saya lihat mata dohir, Ya. itu mie gitu, mie instan, kopi biasa gitu. Makanan banyak lain, roti lain sebagainya banyak gitu. Cuman kan yang saya rasakan itu yang makan mie sama kopi itu beda. Kopi biasa tapi rasanya kurang manis gitu. Ada hambar-hambar gimana gitu. Seperti air keruh. Enggak lebih ke pahit gitu? Enggak. Oh enggak. Ya cuman hambar dan kurang manis. Mungkin kata saya itu airnya kebanyakan gitu. Iya. Tapi kan aneh gitu, saya juga tanda tanya. Tapi saya gak banyak tanya, ya bilang sama tukang warungnya karena gak enak gitu kan, kita warga baru, ya sempat numpang lewat, ya udah saya bayar berangkat. Itu kan pas saya itu lapar lagi, turun lagi gitu di daerah Pandak, itu di warung penduduk itu pemukiman penduduk asli. Nah saya bilang tadi saya berhenti di sana, terus ada warung di situ di daerah Cempaka, kata dia nggak ada di situ, nggak ada warung, nggak ada pemukiman penduduk. Tapi perjalanan saya ke sana masih jauh gitu. Oh, sejauh? Masih jauh, kurang lebih 1 jam lagi gitu. Emang itu lewatnya kayak perkebunan atau hutan gitu? Hutan belantara. Oh, hutan. Di pemukiman misalkan di Cibeber itu kan pemukiman ya. Iya. Terus maka kebun teh, kebun apa namanya, kebun kayu gitu. Hutan belantara, jenggotnya juga pada banyak. Wow. Itu banyak ranting-ranting yang serem gitu. Iya. Itu Setelah itu kelanjutannya? setelah itu saya berangkat lagi, nyampe ke hampir lokasi lah. Hampir lokasi itu di Legok Orok kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ada 2 namanya itu, Legok Orok dan Pasir Macan gitu. Itu kan jalanan licin tuh, licin, mau naik ke sana itu licin. Sedangkan kan itu masih apa namanya, belum ada cor ataupun aspal, nggak ada, Masih tanah gitu? masih tanah licin. Saya tuh bingung, kan itu nanjak, Ya. nanjak pas tengah-tengah mati motor, total mati, nggak bisa dihidupin, nggak bisa tatar, itu kontaknya juga nggak nyala. Saya heran lagi tuh di situ, ini ada apa sih sebenarnya? Padahal saya mau bantuin orang sekarang ini. Pas jarak 5 menit mati motor, saya baca istighfar, ada yang manggil. Ada yang manggil tuh. Di daerah itu, di pas lokasi itu ada yang manggil. Nama saya, kan saya baru pertama kesini. Kok bisa ada yang manggil? Aneh kan? Kok tahu nama saya dari mana gitu? Iya. Saya samperin, saya ke atas samperin. Pas itu saya menengok ke sebelah kanan, ada ibu-ibu pakai kebaya, pakai samping jangkung ya, kan orang Sunda mah samping jangkung, bawa anak gitu. Jalan aja, tapi melotot jalannya, rambutnya ke sini rumbai. Pas itu saya tanya, Bu mau kemana? Gak noleh. Bu mau kemana? Gak noleh lagi. Bu mau kemana? Sampai 4 kali saya pegang, dia menjerit,
kayak kesakitan, menjerit. Pas saya lepasin langsung dia belok ke kebun nanas. Nah, habis di kebun nanas itu si sosok itu, ibu-ibu itu nggak ada, menghilang sama sekali gitu, menghilang aja. Sampai merinding sih. Iya. Jadi lihat posisinya tuh kan malam gitu, Iya, terus malam. di tengah hutan, Tengah ketemu kayak gituan. Coba, aduh. Bayangkan, seremnya minta ampun ya kan, gitu. Nah, waktu itu saya kejar, tapi nggak ada sosoknya sama sekali, ngilang, nggak ada. Habis itu saya lari ke bawah, motornya hidup sendiri. Oh, Hidup sendiri hidup motor. sendiri. Iya. Waduh, kata saya, apa ini, makhluk apa itu tadi? Saya nggak bisa nanya di situ karena itu hutan, nggak Terus bisa nanya sama siapa. Teman-teman Akang itu gimana tuh? Teman saya kencing, Oh. teman saya gitu, takut. Gitu. Habis itu saya berangkat lagi sama teman saya, berangkat naik ke atas, sampailah di lokasi di daerah Citiis tuh. Saking rawannya di sana di daerah Citiis, sampai sebelum nyampe ke tempat lokasi saya dihadang ular lah, dihadang kuntilanak lah. Dari awal tadi dihadang bebek gombel tadi di Campaka, pas lo nyampe situ dihadang ular, dihadang kuntilanak gitu. Pas nyampe lokasi saya salam, assalamualaikum kata saya, waalaikumsalam. Pas saya berangkat masuk ada sesosok kakek-kakek ngadang saya, katanya jangan ikut campur urusan saya. Ikut campur apa, kata saya kan kesini mau silaturahim gitu, diundang sama si akangnya. Kata dia jangan ikut campur, kamu anak kemarin sore gak tahu apa-apa, itu masalah saya tanda tanya itu orang siapa gitu, dan tujuannya apa kok bilang begitu sama saya. Tapi saya nggak bakal hiraukan dia, saya kan diundang sama si rumah ini. Saya masuk rumah ini, tahu-taunya di situ ada orang sakit gitu. Orang sakit terbaring, perutnya buncit kayak orang hamil tuh 7 bulan, kayak hamil 7 bulan, buncit banget. Habis itu saya numpang ke WC, saya ambil wudhu. Habis ambil wudhu, saya keluar lagi, saya periksa, terus saya pegang perutnya, itu ngecil, tapi besar lagi, ngecil lagi, besar lagi. Habis itu saya obatin, dibacain sholawat, terus saya keluarin. Habis saya keluarin, dia ini menjerit, muntah kayak darah, keluar darah, dan ada rambut seujung gini lah, ujung jempol dibulenin keluar dari mulutnya. Saya tarik, saya suruh keluar. Pas saya keluar, suruh dibajur bensin, suruh dibakar, ada orang langsung bawa keris datang ke saya, orang yang tadi. Oh, yang kakek-kakek itu tadi bawa keris. Kata dia suruh jangan ikut campur, malah ikut campur. Kamu maunya apa? Anak kemarin sore, katanya. Kamu dari mana? Bilang aja saya ada di Cipanas gitu. Habis itu dia ngajakin tarung sama saya. Kan saya nggak bisa apa-apa gitu. Cuman saya munajat sama Allah supaya dilindungin, teman saya dilindungin gitu sama Allah, supaya saya selamat di situ. Saya bacain sholawat yang suka saya lantunin, yang suka saya istiqomain. Dalam waktu pas saya baca 3 kali sholawat nurizat, alhamdulillah itu si dukun itu, mungkin itu dukun, tapi itu masih saudaranya. Katanya masalahnya masalah tanah, masalah wates gitu. Habis itu saya bacain sholawat, langsung dia mental ke dekat pagar. Saya samperin, saya pegang badannya. Habis dipegang ada lagi yang menjerit di rumahnya, di kamarnya. Itu siapa yang menjerit?
katanya itu anak saya. Oh, kenapa kamu menjerit? Katanya dibalikin sama kamu. Dibalikin apa? Saya nggak bisa apa-apa. Saya di situ minta ampun, kakek-kakeknya minta ampun dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Katanya, ya udah, sekarang Bapak diam di sini. Saya mau periksa ke dalam. Saya periksa ke dalam, saya tendang pantonya, pintunya itu saya tendang. Di dalam itu banyak boneka macam boneka santet, itu ada jarumnya, jarum boneka gitu, jarum keris dan apa namanya parukuyan, kalau orang Sunda nyebutnya parukuyan. Itu udah kayak gimana tuh? Itu sesajen parukuyan itu bekas kemenyan mungkin. Dan di situ banyak juga pusaka. Kata saya bilang itu yang menjerit itu, ampun katanya. Ampun kenapa kamu? Kata saya begitu. Ampun katanya, saya nggak kuat lagi melawan, saya ampun. Kenapa dikerjain? Kata saya. Kata dia bilangnya begini, itu masalah tanah katanya, watasnya digeser-geser, dia sakit hati sama si A itu sama si Akang yang sakit itu. Habis itu saya tanya, ya udah kalau begitu kamu harus beresin secara baik-baik, jangan nyantet-nyantet, itu kan dosa kata saya. Gak boleh itu dia Pak, sama agama juga gak boleh, itu dosa. Tapi kata saya itu yang di situ barang-barangnya saya angkut gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya angkut aja. Ya udah, panggil tuh kakek kamu ke sini, panggil. Datang lagi kakeknya yang tadi di luar itu. Ya udah, kalau mau tobat saya angkutin semuanya di sini. Nah itu habis itu saya suruh madep kiblat, suruh tarik nafas, saya bacain amalan-amalan tertentu, copotin tuh ilmunya. Semua yang di situ saya bawa, saya kumpulin, dikarungin. Habis itu itunya udah netral, saya kembali lagi ke yang sakit. Pas saya kembali, alhamdulillah itu yang sakit langsung ini minta makan, katanya udah 4 bulan gak ngopi, saya pengen ngopi dan makan gitu. Ya alhamdulillah, mungkin itu sebuah pertolongan dari Allah gitu, sebuah pertolongan dari Allah untuk hambanya yang tawakal sama dia gitu. Ya gitu, begitulah ceritanya. Pas pulang tuh gak ada kejadian apa gitu? Oh, pas pulang waktu itu, habis itu saya pulang, saya bawa tuh si pusaka itu, saya bawa. Tapi warga di sana itu gimana Kang? Warga di sana udah pada tahu sih. Udah pada tahu bahwa si Akang itu tukang santet gitu. Bahkan suka banyak orang yang datang gitu, sama dari kota gitu, yang bawa uang supaya nyakitin orang di situ. Tapi alhamdulillahnya dia mau bertobat lah gitulah. Iya, alhamdulillah itu mau bertobat gitu. Mau tobat. Alhamdulillah dia itu benar-benar ingin tobat gitu. Pengen berhenti jadi tukang santet karena takut mungkin gitu. Terus dia juga merelakan barang-barangnya itu yang kayak buat merelakan gitu. Itu merelakan saya bawa. Terus kan saya buang gitu. Saya buang, kalau nggak salah buangnya di Kali Cibuni gitu. Di Kali Cibuni saya nyutin di larung di Kali Cibuni. Emang prosesnya itu harus gitu Kang? Harus diralung atau dibakar kayak gitu? Iya, harus dimusnahkan kalau benda-benda kayak begitu mah. Karena apa? Itu kan takutnya diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum paranormal gitu. Terus katanya juga daun sirih itu bisa menyerap hawa buruk lah gitu, katanya sih gitu. Iya, betul sih. Betul. Kalau daun sirih itu kan bisa untuk pengobatan medis gitu. Kalau untuk minuman sehari-hari bagus untuk tulang, untuk urat gitu ya. Kalau misalkan untuk menetralisir dari gangguan makhluk halus bisa sama daun bidara. Jadi udah ceritanya. Udah. Dan saya sudah cerita dari Kang Arif. Bila mana ada pengalaman horor ataupun saat pendakian, bisa kirim email ke kita ataupun DM ke IG saya. Dan terima kasih Kang Arif sudah Sama-sama. menceritakan
kisahnya dan sudah juga merepotkan nih Wah, kita datang ke sini. enggak, malah senang malah gitu, silaturahim kan, tujuannya silaturahim gitu. Terus Kang, kalau teman-teman nih yang mau berobat ke Kang Arif ini di mana sih daerahnya Kang? Daerah ini di sini desanya Sukanekali, Sukanekali. Kampung Sukarame gitu. Kampung Sukarame. Heeh. Terus kalau mau nanyain ini emang Kang Arif yang Iya. dikenalnya? Kang Arif Nurijati. Kang Arif Nurjati. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau berobat medis ataupun non medis bisa ke kampung mana? Sukarame, Kampung Sukarame, Desa Sukanekali. Desa Sukanekali, Kang Arif Nurjati. Oke, dan selesai sudah cerita kali ini. Saya Ade Akung ditemani narasumber Kang Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.